Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di ruang ini untuk berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh guru PJOK kita. Shalawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SDN Cibodan Hilir 1, dan yang saya hormati Bapak Mukid yang akan menjadi narasumber berbagi praktik baik rancangan pembelajaran berbasis proyek Sport Education Model atau biasa disebut SEM dalam tema Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa berlama-lama, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu Bapak, hari ini kita bisa berkumpul lagi di kegiatan komunitas belajar gembira. Nah, sesuai dengan namanya, maka mari kita ikuti praktik baik yang akan disampaikan oleh Pak Mukid. Tolong diresapi, lalu nanti kita lihat dan kita integrasikan dalam proyek P5 yang akan kita lakukan di awal semester 2. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Mukid menjadi wawasan bagi Ibu Bapak sehingga kita bisa menerapkan atau mengintegrasikan Sport Education Model ini dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila di tema Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja sambutan dari Ibu, silahkan dengan semangat diikuti. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Marilah kita simak rancangan pembelajaran berbasis proyek yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Mukid. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk berbagi praktik baik. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan dari saya. Untuk hari ini berbagi praktik baiknya itu berkenaan dengan tugas akhir RTL ya dari program PKG PJOK yang sedang saya lakukan. Jadi dari PKG ini ada tugas terakhir yaitu menentukan proyek untuk pembelajaran di sekolah. Untuk saya sendiri saya mengambil proyek SEM Sport Education Model sebagai alternatif pelaksanaan untuk P5. Jadi di sini kita akan menganalisa juga, melihat sejauh mana apakah nanti cocok. Apabila cocok nanti mungkin bisa kita terapkan di program P5. Untuk latar belakangnya sendiri ini, proyek ini sebagai alternatif seperti tadi yang sudah di awal saya sampaikan. Jadi nanti ketika P5 akan diambil contoh misalnya kelas 5 dan kelas 6 di fase C, mereka akan melakukan SEM dari Sport Education Model ini. Jadi nanti ada pesertanya, ada panitianya. Panitianya mungkin dari kelas fase C, fase kelas 5 dan kelas 6. Nah, ini SEM sendiri merupakan model kurikulum instruksi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman otentik kepada anak dalam berolahraga yang berfokus pada keterampilan dasar cabang olahraga tertentu. Pada proyek ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan karakter keterampilan melalui aktivitas olahraga, berpartisipasi dalam pembelajaran dan pengembangan pengambilan keputusan dalam mengikuti kompetisi suatu cabang olahraga. Siswa belajar bertukar peran
selama pembelajaran SEM ini dilakukan dengan memilih perannya secara mandiri. Setelah menentukan pemilihan peran, diharapkan dalam diri siswa akan memunculkan rasa kepemilikan sesuai dengan yang diinginkan dalam perannya tersebut. Kemudian sebagai salah satu mewujudkannya yaitu dengan melakukan sebuah kolaborasi berdasarkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Aset tersebut berupa manusia, sosial, politik, lingkungan, agama, budaya, dan finansial. Dalam Kombal Gembira ini salah satu programnya yaitu dengan proyek SEM akan melibatkan berbagai aspek kekuatan dari aset manusia ini itu terdiri guru, siswa, dan orang tua. Kemudian aset politik akan menggunakan aset dari berupa keputusan dari ibu kepala sekolah. Kemudian aset lingkungan kita akan memanfaatkan lingkungan yang di sekitar kita karena tema yang insya Allah akan nanti kita ambil itu tentang permainan tradisional yang akan memanfaatkan kekayaan lingkungan di sekitar kita. Kemudian tujuan dari program ini siswa pertama bermain berbagai peran seperti menjadi pemain, pelatih, wasit, pengrajin alat tradisional. Hal ini untuk meningkatkan pengalaman belajarnya. Yang kedua, merancang program awal pemilihan cabang olahraga tradisional, kemudian memodifikasi olahraga tradisional, kemudian menentukan musim pertandingan. Terakhir pemilihan regu dan evaluasi. Kemudian tujuan terakhirnya itu menumbuhkan nilai-nilai karakter seperti kesabaran, kerjasama, dan disiplin melalui permainan. Untuk capaiannya, satu, meningkatkan keterampilan olahraga dan kesehatan. Kedua, mengembangkan karakter melalui olahraga. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan dalam bidang mencipta alat permainan tradisional. Untuk langkah-langkahnya, pertama-tama kita mengenalkan cabang olahraga. Guru memperkenalkan berbagai cabang olahraga tradisional seperti yang di Jawa Barat kita ada egrang misalnya, kemudian bisa bermain gobak sodor, main galasin. Apabila kita mau ngambil olahraga dari luar provinsi Jawa Barat, misalnya di Kalimantan ada panahan, ada tiup sumpit, ya seperti itu. Nanti kita bisa mengenalkan, menyesuaikan dengan kondisi yang kita miliki. Jadi sebisa mungkin kita memanfaatkan, misalnya kita dari bambu bisa bikin egrang, kemudian bisa bikin sumpit, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya mengembangkan keterampilan siswa melalui latihan dan praktik untuk meningkatkan keterampilannya. Kemudian yang ketiga, kompetisi, siswa berkompetisi dalam pertandingan olahraga tersebut. Karena tadi kan ada perannya yang ada sebagai pemain, pelatih, wasit, dan pengrajin alatnya. Jadi semua siswa akan insya Allah tercover semuanya, jadi tidak ada siswa yang pasif, jadi semua siswa akan bergerak aktif. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Guru melakukan evaluasi terhadap keterampilan dan karakter siswa tersebut. Hasil diharapkan siswa mengetahui macam-macam permainan olahraga tradisional serta daerah asalnya. Karena yang sudah kita ketahui, anak-anak itu seperti sudah melupakan kebiasaan permainan yang biasa kita lakukan. Mungkin kalau zaman saya dulu biasa kita bermain kalau sore-sore setelah pulang sekolah misalnya kita bisa bermain kucingan, bermain lompat karet. Ya, mungkin dengan adanya kegiatan set ini diharapkan anak-anak kan lebih mengetahui lagi supaya mereka tidak mengandalkan. Yang kedua yaitu siswa tidak kecanduan gadget. Jadi untuk mengurangi kecanduan gadget, karena apabila sudah kecanduan seperti anak-anak yang di rumah, anak saya pun di rumah ketika sudah pegang gadget sudah lupa mereka harus seperti apa nantinya. Jadi untuk mengurangi kecanduannya kita bisa menggunakan ini melalui pengenalan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengembangkan sikap sosialnya. Seperti yang kita ketahui, dengan kita bermain secara bersama-sama dengan teman sebayanya, siswa akan mengasah kemampuan sosialnya. Apabila hanya bermain gadget, siswa pastinya mereka akan pasif, akan diam. Hanya nanti ketika misalnya di permainan gadgetnya mereka kalah, tahu-taunya hanya marah. Ketika diminta atau diinstruksikan oleh orang tua,
tidak bisa, jadi anaknya nggak mau nurut. Selanjutnya, struktur program dan mitra komunitas. Kegiatan dilakukan sebagai alternatif pilihan pada kegiatan P5. Kemudian kegiatan dilakukan oleh siswa kelas 5 dan kelas 6 sebagai panitia penyelenggara pertandingan. Mohon maaf, ini nggak teredit. Kemudian pesertanya merupakan siswa dan siswi kelas 1 dan 4. Kemudian pengaturan program kolaborasi guru PJOK dengan guru kelas, guru SPK dan guru PAI. Skala programnya itu kelas 1 sampai kelas 6 dan yang terakhir anggota Kombal Gembira. Kapasitas yang dimiliki. Sumber daya yang dapat digunakan antara lain adalah sebagai sumber daya manusia yaitu guru, siswa dan peran orang tua siswa. Untuk terlaksananya program ini karena jika dukungan orang tua tidak ada, rasanya akan sulit program ini berjalan dengan baik. Selain itu peran guru juga menjadi sumber daya yang sangat penting karena program guru di sini bertugas untuk memantau aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Rencana evaluasi terkait evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu informasi-informasi terkait kekurangan dari program ini. Informasi dapat dikumpulkan melalui wawancara kepada siswa, orang tua siswa dan wali kelas. Setelah informasi terkumpul, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap program ini. Tantangan yang mungkin dihadapi itu pertama, sport education model ini memerlukan persiapan yang matang dan terkonsep dengan baik. Apabila tidak dilakukan konsep dengan baik, dikhawatirkan nanti akan ada penumpukan tugas. Jadi tugasnya misalnya pemain ada pelatih, ada pemain. Nanti apabila pemainnya tidak mau, siswa tidak mau, otomatis akan penumpukan, jadi ada siswa yang double job gitu. Jadi tidak ada pembagian yang rata. Kemudian siswa harus fokus dengan peran yang dipilihnya. Ketiga, guru PJOK diharapkan untuk terus mengawasi kegiatan yang berlangsung. Dan yang keempat, konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan oleh guru maupun peserta didik. Terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, maka untuk Bapak Ibu guru apabila ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, ternyata menarik sekali ya Ibu Bapak bahwa proyek ini bisa kita aplikasikan di P5 nanti ketika kita akan jadi eduwisata ke Taman Mini. Jadi bisa nanti setiap anaknya bertanya langsung ke tiap anjungannya. Misalnya anjungan Jawa Barat, olahraga apa sih, tradisional apa yang ada di Jawa Barat tersebut, atau ke Kalimantan atau kemanapun bisa kita aplikasikan ya seperti itu. Baik, ada yang akan ditanyakan? Silakan. Boleh Ibu? Ya, terima kasih Pak Mukit, tadi pemaparannya sangat menarik ya. Sambil tadi Pak Mukit memaparkan, sambil dibayangkan kalau misalkan itu dilaksanakan di P5 yang akan kita lakukan di semester 2. Sebetulnya kalau cocok, lebih cocok di bangunan jiwanya dan raganya ya. Tapi kalaupun sebetulnya banyak Bu ini bisa dimasukkan di Bhinneka Tunggal Ika, dengan nanti mungkin kalau tadi melihat pemaparan Pak Mukit ya, panitianya itu kan kelas 5 dan 6. Berarti mereka nanti akan membuat event pertandingan pertandingan olahraga khas daerah gitu ya. Nah, itu bisa anak-anak mencari searching gitu ya untuk kelas 3-4, tapi mungkin Pak Mukit kelas 3-4 bisa, karena pesertanya tadi 1-4 ya, bisa mungkin nanti dari panitia menentukan untuk kelas 1 mereka searching dulu nih dari internet, atau mungkin nanti dengan kalau kita jadi kunjungan wisata itu bisa bertanya ke anjungan olahraga apa, kan banyak ya yang bisa diterapkan di sekolah kita gitu. Misalkan contohnya kalau kayak di Maluku itu kan ada yang tarian kayak ya, yang bambu gitu-gitu ya, itu juga kan bisa masuk ke situ. Jadi nanti kekompakan itu diajarin yang
seperti itu. Terus ada olahraga dari mana yang sederhana bisa diambil, itu bisa diakomodir. Jadi betul tadi harus matang. Konsepnya seperti apa? Ya sudah, kalau begitu untuk Bhinneka Tunggal Ika, koordinator P5 kelas fase C Pak Mukir. Jadi nanti kan karena akan tahu ya, akan harus yang mulai merancang dari tadi tahapannya kan ada tahapan perencanaan ya, pelaksanaan, evaluasi. Berarti silakan dirancang modulnya seperti apa, sehingga yang lain mungkin akan membantu untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Dan kalau memang menarik, kita juga bisa buat pertunjukan nantinya. Ketika lomba itu orang tua bisa diundang untuk melihat. Jadi banyak kegiatan. Jadi kita angkatnya menerapkan si proyek SEM ini, Sport Education Model itu. Ya, kalau saya sih setuju Pak, karena memang kita juga harus punya punya upaya mengatasi anak yang kecanduan gadget, gitu ya. Dan bukan anaknya saja, kita pun mungkin sekarang sudah kecanduan gadget, ibu bapak ya. Kita akan lebih tenang kalau ketinggalan dompet dibandingkan ketinggalan HP, gitu ya. Makanya itu kita memang harus mulai menjaga, karena hari anak mah what they see they will do. Jadi apa yang mereka lihat itu akan dilakukan. Itu anak-anak. Jadi kalau kita sibuk dengan HP, maka anak-anak pun akan sibuk dengan HP. Itu mah memang apa yang mereka lihat itu yang akan mereka lakukan. Jadi ini satu ide yang bagus. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin bisa buat modulnya yang dengan perencanaan yang matang. Nanti anak-anak berarti di sini bukan cuma bukan cuma sportnya saja ya, tetapi anak-anak juga, kita juga melalui kegiatan ini, melalui proyek ini menumbuhkan kepemimpinan murid, karena suaranya akan didengar. Mereka kan voice ya, bisa memilih mau memutuskan mengambil keputusan apa nih olahraga yang nanti akan dilombakan untuk siswa kelas 5 dan 6. Voice-nya mereka juga diberikan pilihan, apakah mau menjadi tugasnya masing-masing. Ada kan tadi pembagian peran, mereka mau jadi pelatihnya, mereka mau jadi wasitnya, mereka mau jadi panitianya, gitu ya. Mereka diberikan, jadi choice-nya dikasih, voice-nya dikasih, ownership-nya mereka sebagai panitia pasti itu ada. Dan itu memang harus kita lakukan di semua kegiatan yang kita akan lakukan. Kalau ibu mah setuju, maka yang lain. Baik, bagaimana yang lain setuju? Setuju ya. Baik, ada yang mau memberikan pendapatnya terkait dengan proyek ini ya, proyek SEM ini. Boleh? Masukannya, kegiatannya, apresiasinya. Boleh Pak Dede? Dipersilakan ke depan Pak Dede. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kami mewakili guru yang ada sini. Ini mungkin program yang cukup antusias, Bapak Ibu, anak-anak. Mungkin ini kan akan menggali potensi anak juga, menggali potensi anak, menggali semacam karakter anak juga. Jadi pemimpin saya, yang tadi mungkin ada wasit, ada peserta kan begitu ya. Betul, saya sendiri mengasih kesimpulan bagus kan Pak. Kenapa? Poinnya itu tadi ya, mengangkat, membina anak karakter untuk menjadi pemimpin, menjadi wasit dan sebagainya. Dampak ke semua ini mungkin tadinya Pak, hampir setiap anak akan berlomba-lomba. Saya dulu pengen jadi wasit, pengen jadi pemain, itu kan bagus. Menggali potensi anak, menggali anak. Selanjutnya model ini sangat cocok sekali Pak untuk diterapkan sehari ini. Karena program ini
sangat menunjang, apalagi dengan ada kita sedang melaksanakan P5 kan, P5 berkesinambungan Bu. Jadi ini mah insya Allah buat ini sinkronkan antara program yang PJOK itu dengan yang P5 ini kan nyambung itu Pak, yang sinkron betul sekali. Di sana betul saya pribadi sangat antusias sekali, apalagi anak, ya saya juga pribadi betul bukan artinya bukan menginginkan. Sekali lagi ini antusias sekali bagi saya sendiri, sangat merespon sekali. Kenapa? Dampaknya positif sekali buat anak. Jadi sekali lagi saya mengulang dulu. Silakan lanjutkan, mudah-mudahan program ini akan berdampak positif ke anak, akan berdampak positif ke sekolah, akan berdampak ke Bapak Ibu situasi ini. Itu aja mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi saya doakan program ini dapat menunjang untuk ke depan kemajuan sekolah kita, kemajuan dengan Bapak Ibu gurunya. Mungkin sebagian ada guru akan meniru Pak, yang begini caranya apakah dari konsep pembelajarannya atau mungkin dari konsep memanagenya. Betul Pak, terima kasih. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dede yang telah memberikan masukannya ya atas kegiatan ini. Bapak Ibu mengingat waktu juga, kita sudah ada di penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Mukid yang hari ini sudah menjadi narasumber berbagi praktik baik. Semoga bisa diaplikasikan ya. Dengan ini pula Pak Mukid menjadi koordinator P5 untuk semester 2 ya. Selamat. Mari kita bertepuk tangan memberikan apresiasi kepada Bapak Mukid. Untuk selanjutnya saya tutup kegiatan ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak bisa melakukan aktivitasnya kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.